Weekly Opsia minggu kedua Januari 2023. Minggu ini dipenuhi dengan berita yang cukup baik ya dari startup lokal kita. Dan juga ada beberapa fitur menarik yang dirilis di beberapa aplikasi. So, apa aja update-nya? Langsung aja kita bahas di Weekly Opsia. Info pertama terkait investment, di mana minggu lalu ada dua startup lokal yang berhasil mendapatkan investment. Startup pertama itu adalah Imagine, sebuah startup yang menghadirkan platform untuk mempertemukan manufaktur lokal dengan pelanggannya. Startup ini sendiri sebenarnya sudah pernah mendapatkan investment dari founder dan juga ex-CEO Bukalapak yang kini juga sudah menjadi investor, yaitu Ahmad Zaki melalui visi miliknya yaitu Init6. Per Juli 2022 ya, Imagine itu telah memiliki 400 mitra pabrikan lokal dan juga 80 pelanggan termasuk perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Selain menawarkan marketplace untuk memasok material mentah, ternyata Imagine juga memfasilitasi pembiayaan project atau project financing bagi pemilik usaha yang memang memiliki keterbatasan dana. Tapi untuk saat ini ya, nominal investment terbarunya ini belum disebutkan berapa jumlahnya. Tapi di dalam investment ini terdapat beberapa investor, di mana salah satunya investor pertama mereka yaitu Init6, beberapa visi lainnya dan juga ada investor tunggal. Lanjut ke startup kedua yang juga mendapatkan investment, yaitu startup bernama Tentang Anak. Untuk nominal pendanaannya di sini sekitar 6,01 juta US dollar atau sekitar 94 miliar rupiah. Tapi ternyata Tentang Anak ini juga sudah pernah mendapatkan pendanaan awal pada Februari 2022 dari Insignia Ventures dengan nominal yang dirahasiakan. Jadi startup Tentang Anak ini adalah startup yang bergerak di bidang parenting, di mana mereka sudah mengeluarkan aplikasi yang menyediakan layanan holistik berupa aktivitas stimulasi anak yang dipersonalisasi, kemudian menu nutrisi, pelacak pertumbuhan anak, konsultasi gratis, dan juga pelibatan orang tua dalam perkembangan anak, terutama bagi anak yang berusia 0-5 tahun. Di dalam aplikasi ini juga informasinya itu sudah sangat terkurasi dari jaringan dokter yang mereka miliki, yaitu jaringan dokter anak, psikolog, pendidik anak, perencana keuangan, dan juga Opjin. Semoga pendanaan dari dua startup ini dapat berjalan lancar sampai akhir dan kita tunggu kiprahnya di dunia startup itu bakalan seperti apa. Karena kategori produk dari Imagine dan Tentang Anak ini bisa dibilang kategori yang baru. So, bakalan menarik sih. Selain investment, di sini juga ada startup yang berhasil go internasional, yaitu Nusa Trip, di mana startup online travel agent ini membuka kantor regional pertamanya di Singapura, sehingga kini pelanggan di Singapura itu dapat memesan tiket maskapai perjalanan dan hotel dalam mata uang lokal. Mengapa yang dipilih itu Singapura? Karena Singapura itu menjadi salah satu tujuan favorit para wisatawan mancanegara, dan salah satu bandaranya yaitu Bandara Changi, Singapura, merupakan bandara utara internasional yang tersibuk ketiga di dunia, sehingga dianggap memainkan peranan penting dalam industri perjalanan, pariwisata, dan perhotelan di Asia Tenggara. Menurut gue ini langkah yang bisa dibilang lumayan berani ya, melihat Singapura itu adalah sebuah negara yang pertumbuhan startupnya juga kenceng, sehingga persaingannya bisa dibilang juga lumayan ketat di sana. Karena kalau melihat beberapa kasus dari startup lokal yang go internasional, biasanya memilih negara yang masih berkembang seperti Thailand atau Vietnam karena kompetitornya masih sedikit di sana. Tapi kita kasih applause buat Nusa Trip karena berhasil go internasional. Semoga kedepannya banyak startup lokal juga yang berhasil go internasional seperti Nusa Trip ini ya. Dan startup keempat yang pengen gue bahas di sini adalah startup yang membangun platform belajar bahasa Inggris secara online. Nama startup ini adalah Cerah.co. Yang membedakan startup pendidikan ini dengan startup pendidikan lain adalah pembelajaran atau kelasnya itu ya dibatasi sampai maksimal 4 orang saja. Selain itu, metode pembelajarannya pun bukanlah metode yang konvensional. Sedikit bocoran saja, metode yang dipakai di sini adalah metode percakapan, di mana dalam pembelajarannya itu diutamakan komunikasi satu dengan yang lainnya. Untuk tarifnya sendiri, di sini gue lihat di websitenya di cerah.co, hitungan tarifnya itu per jam. Tapi tentunya ada hitungan paket sesinya sih di sini. Buat yang tertarik bisa langsung cek di websitenya di cerah.co. Menurut gue pembelajaran bahasa Inggris itu terlebih untuk masyarakat lokal bukanlah sebuah gebrakan yang baru, tapi ini adalah sesuatu yang penting, makanya gue masukin ke sini. Karena banyak informasi, banyak literasi saat ini yang tersebar di seluruh dunia dan rata-rata itu berbahasa Inggris. Selain itu, komunikasi dengan orang-orang
di luar Indonesia itu juga menggunakan bahasa Inggris, dan hal ini pun bisa membantu kita dalam pengembangan pribadi kita, entah dari sisi karir maupun juga dari sisi bisnis. So, jangan ragu-ragu buat belajar bahasa Inggris ya guys. Dan itu update dari 4 startup yang ada di minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada beberapa apps yang baru saja mengeluarkan fitur-fitur baru. Dan bisa dibilang fitur yang dikeluarkan di minggu lalu itu adalah fitur yang cukup menarik. Pertama dari aplikasi Shopee, di mana aplikasi Shopee ini baru saja mengeluarkan fitur reksadana. Setelah sebelumnya Shopee itu sempat mengeluarkan fitur keuangan lain yaitu tabungan emas. Untuk fitur reksadana ini, dia itu bekerja sama dengan Bibit. Dan tentunya ya, dalam fitur ini kita itu disuguhkan beberapa pilihan tipe reksadana, yaitu ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, dan ada reksadana saham. Yang bisa kita pilih juga sesuai dengan profil resiko si penggunanya. Tapi selain itu, mereka juga mengeluarkan fitur investasi pintar, di mana fitur ini lebih diarahkan untuk pengguna yang baru belajar investasi atau belum pernah sama sekali. Dan oleh karena itu, di dalam fitur ini didukung dengan rekomendasi terhadap reksadana pasar uang, di mana reksadana ini terkenal dengan profil resiko yang lebih relatif rendah. Menurut gua, fitur reksadana ini di Shopee itu agak telat ya dibandingkan dengan kompetitor dia. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin Shopee udah mulai sadar ya bahwa fitur finansial ini bisa menopang pertumbuhan perusahaannya, jadi baru dimunculin nih. Lanjut, aplikasi kedua yang mengeluarkan fitur baru yaitu TikTok. Fitur ini sendiri sebenarnya belum official launching tapi masih dalam proses pengujian, yaitu fitur Sleep Reminder, di mana fitur ini nantinya akan terintegrasi dengan screen time yang ada di smartphone, sehingga memberikan reminder kepada user kalau mereka itu sudah menggunakan aplikasi TikTok dalam kurun waktu tertentu, terlebih kalau sudah melebihi jam waktu tidur. Dan selama jam tidur tersebut, mereka juga tidak akan mendapatkan notifikasi maksimal 7 jam. Mengapa TikTok mengeluarkan fitur yang kesannya itu membatasi user buat pakai aplikasi mereka sendiri? Karena ternyata dari studi mengatakan bahwa banyak user yang bisa dibilang mengalami adiksi terhadap sosial media, terlebih karena TikTok. Dan karena kecanduan ini tentunya berdampak kepada kesehatan mental dan fisik dari si user. Makanya si TikTok ini mengeluarkan fitur tersebut untuk mendukung program well-being, sehingga bisa membantu user keluar dari sisi adiksi ketika menggunakan aplikasi TikTok. Memang kecanduan terhadap sosmed ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh generasi saat ini. Dan yang harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini sih bukan cuma dari sisi pengguna atau dari pemerintah aja, tapi dari penyedia aplikasi-aplikasi seperti TikTok ini nih. So, kita apresiasi mereka itu mau mengeluarkan fitur meskipun dampaknya ya pengurangan engagement di dalam aplikasi mereka nantinya. Lalu, aplikasi terakhir yang mengeluarkan fitur menarik yaitu WhatsApp, di mana WhatsApp itu mengeluarkan fitur kita bisa mengirim pesan tanpa koneksi internet. Hal ini disebabkan karena ada kemungkinan koneksi internet itu diblok, sehingga kita tidak bisa mengirim pesan kepada orang lain. Fitur ini memungkinkan kita itu mengirim pesan melalui server proxy. Nah, server proxy ini sendiri nantinya akan disiapkan oleh sukarelawan dan organisasi di seluruh dunia, sehingga tidak bertumpu kepada perusahaan WhatsApp saja. Menurut gue ini adalah suatu fitur yang menarik ya. Soalnya belakangan itu memang WhatsApp beberapa kali tidak bisa digunakan. Meskipun kurun waktunya itu sekitar 1-2 jam aja, tapi orang-orang udah terbiasa berkomunikasi lewat WhatsApp, sehingga hal ini menjadi masalah yang cukup besar. Dari sisi bisnis tentunya ini juga berdampak besar ya. 1 jam itu bisa mengurangi penghasilan perusahaan. Sehingga WhatsApp ini mengeluarkan fitur preventif kalau hal itu terjadi lagi. Dan beraninya mereka itu menggandeng organisasi dan juga sukarelawan. So, kita nantikan aja, semoga fitur ini segera hadir di WhatsApp kita. Tapi yang paling penting sih jangan sampai fitur ini beneran kepake ya. Ibarat fitur ini harusnya dipakai untuk keadaan darurat aja. Tapi sebagai fitur preventif ini adalah fitur yang sangat bagus menurut gua. Well, jadi itulah beberapa update menarik dari minggu lalu yang nggak boleh terlewatkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan memberikan insight kepada teman-teman ya. Kira-kira bakalan ada informasi apa aja ya minggu depan? So, kalian harus terus pantengin Opsiana Podcast khususnya di Weekly Opsia. So, see you next time di Weekly Opsia episode lainnya.